akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan iman kita. Firman Tuhan di saat ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-26. Judul pembacaan firman Tuhan kita di saat ini ialah khotbah Petrus diserang di Salomon. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomon. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang lain berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang lurus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang di dalam atau di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula ditentukan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang lulus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarlah di dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan kamu, pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Melalui pembacaan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, maka saya mengambil sebuah perikop khotbah kita di saat ini, menjadi pemantau kabar baik dalam segala kesempatan. Terlebih dahulu saya akan membawakan sebuah ilustrasi untuk mengantar kita kepada khotbah kita di saat ini terkait dengan khotbah Petrus di serambi Salomon. Saudara-saudaraku, pada suatu malam di sebuah desa yang terpencil, ada seorang ibu yang hendak melahirkan, hanya ditemani oleh seorang anaknya yang laki-laki. Mereka menelepon ambulans untuk mengantar sang ibu ke rumah sakit. Saat itu saudara, hujan badai, sehingga perjalanan ambulans terhambat. Akhirnya petugas dalam mobil ambulans mencari bantuan di pos polisi terdekat untuk menyelamatkan sang ibu. Polisi pun dapat menyelamatkan sang ibu sehingga ia dapat melahirkan dengan selamat. Namun apa yang terjadi saudara? Ada satu hal yang dilupakan oleh polisi dan regu penyelamat, yaitu anak laki-laki yang masih berada di dalam rumah. Mereka pun bergegas kembali untuk menyelamatkan anak itu. Di tengah situasi hujan deras dan air yang semakin tinggi, dengan penuh perjuangan, mereka akhirnya dapat menyelamatkan anak itu dan membawanya ke tempat pengungsian. Saudaraku, anak itu memang menggigil, kedinginan, dan merasa sangat ketakutan sekali. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, anak itu pun bertanya pada salah seorang regu penyelamat, "Apakah Bapak ini Tuhan?" Anak itu pun menjawab, "Maaf," seorang regu penyelamat bertanya,
"Mengapa kamu bertanya seperti itu?" Anak itu menjawab, "Kata ibuku, di saat seperti ini hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita." Penyelamat itu bertanya atau menjawab kepadanya, "Aku bukan Tuhan, anak, tapi aku diutus Tuhan untuk menolong." Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai seorang percaya atau sebagai orang percaya, siapapun kita diutus untuk bersaksi. Begitu banyak kesempatan bagi kita untuk menjadi saksi. Kita melihat bahwa Petrus menggunakan kesempatan melalui kesembuhan orang lumpuh sejak lahirnya untuk bersaksi tentang Yesus Kristus, bahwa kesembuhan itu terjadi bukan karena kehebatan Petrus, melainkan oleh kuasa Yesus Kristus sendiri. Yesus yang mereka tolak dan salibkan sampai mati, tetapi bangkit dari antara orang mati. Yesus yang adalah Mesias, yang menyelamatkan manusia berdosa melalui penderitaan dan kematiannya. Melalui Yesus Kristus, setiap orang yang sadar dan bertobat memperoleh pengampunan. Saudara-saudaraku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa hubungan kesembuhan yang dialami orang lumpuh pada perikop sebelum ini dengan Tuhan Yesus? Petrus memakai kesempatan keheranan dan ketakjuban orang banyak untuk menyatakan siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Pertama, Yesuslah yang telah menyembuhkan orang lumpuh tersebut. Kedua, kesembuhan itu merupakan fakta sekaligus bukti bahwa Yesus adalah sang hamba yang diutus Allah untuk memimpin manusia kepada hidup. Ketiga, walaupun orang Yahudi membunuh Yesus dalam ketidaktahuan, tetapi dalam kedaulatan Allah, peristiwa itu menjadi penggenapan nubuatan perjanjian lama selama. Bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan untuk menyelamatkan manusia berdosa melalui penderitaan dan kematiannya. Oleh karena itu, mereka yang membunuh Yesus boleh mendapatkan pengampunannya bila segera sadar dan bertobat. Saudaraku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus juga adalah nabi yang dijanjikan sejak masa muda atau masa Musa. Musalah yang menjadi pewarta kabar baik bahwa kebangkitan Yesus nyata memberi kehidupan kepada orang yang sudah mati di dalam dosa. Justru dengan menyaksikan kuasa kebangkitannya yang menyembuhkan si lumpuh, orang-orang Yahudi mendapatkan kesempatan baik untuk bertobat, sekaligus kehormatan dari Tuhan untuk memberitakan kabar baik tersebut bagi banyak orang. Saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah penyembuhan si lumpuh ini membuktikan bahwa kuasa Kristus Yesus mematahkan dosa dan memberikan kita hidup atau memberi kehidupan. Ini sudah nyata atau sudah dinyatakan melalui orang yang percaya kepada Tuhan. Buktinya, kedahsyatan kuasa Allah tidak dapat diletakkan atau dielakkan dan tidak dapat diabaikan. Setiap orang yang menolak percaya dengan sendirinya tetap tinggal dalam belenggu dosa dan kematian rohaninya. Sebaliknya, setiap orang yang sudah mengalami kuasanya yang membangkitkan hidup harus mengambil sikap menyingkirkan dosa dan bertobat. Namun tidak hanya itu, ia juga harus menjadi pewarta kabar baik. Bahwa hanya di dalam Yesuslah ada keselamatan dan kehidupan sejati. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti Petrus yang menjadikan peristiwa kesembuhan orang lumpuh itu untuk memberitakan kabar baik, maka kita pun diberi banyak kesempatan untuk menjadi saksi-saksi Kristus melalui pikiran, perkataan, dan tindakan kita setiap hari, apalagi dalam saat dunia sedang berduka. Tuhan Yesus memberkati kita.